run from it, destiny arrives all of a sudden. And now it's here, or should I say, I am. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng Dongker. Kali ini kita akan membahas tentang alasan Gojo harus mati. Tapi sebelum itu, bantu dulu channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Kematian Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen menjadi kontroversi di kalangan fans. Sebagian merasa dia harus tetap mati, tapi lainnya merasa dia harus hidup lagi. Pekan lalu menjadi masa kelabu bagi penggemar Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen. Di manga, Satoru mati setelah bertarung mati-matian melawan Ryomen Sukuna. Sementara, di anime, Satoru dimasukkan ke dunia penjara oleh Kenjaku. Satoru akan menghabiskan waktu 19 hari di dunia penjara. Dia bebas diculing game dengan campur tangan sejumlah karakter. Tapi, itu tidak akan lama. Setelah bertarung melawan Sukuna, karakter yang disebut sebagai penyihir terkuat itu pun meregang nyawa. Kepergian Gojo membuat penggemarnya sedih dan marah. Mereka berharap kalau Satoru, entah bagaimana, bisa hidup lagi. Tapi, sejumlah orang menganggap kalau kematian Satoru itu penting bagi perjalanan Jujutsu Kaisen. Sementara, yang lain mengatakan, hidupnya Satoru juga penting bagi serial itu. Jadi, apa alasan Satoru Gojo harus tetap mati? Simak pembahasannya berikut. Kematian Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen sebenarnya bisa dihindari. Tapi, karakter itu tetap saja mati. Keputusan kreatornya, Gege Akutami, untuk membunuh karakter populer ini memang terasa kontroversial. Di sisi lain, ada sejumlah alasan mengapa Satoru harus mati agar Jujutsu Kaisen tetap bisa berjalan. 1. Satoru Gojo terlalu kuat. Gojo telah ditahbiskan sebagai penyihir terkuat. Kekuatan dan kemampuannya tidak bisa ditandingi. Dia sulit dikalahkan dan terus bisa melangkah tanpa banyak kesulitan. Karakter seperti ini memang menarik. Tapi, di sisi lain, dia akan membunuh karakter lain. Terlebih, di Jujutsu Kaisen, hampir semua karakternya selalu berharap Gojo turun untuk menyelesaikan semuanya. Kalau ini dibiarkan, Jujutsu Kaisen bisa berubah menjadi cerita tentang kehebatan Gojo semata. 2. Karakter lain bisa berkembang. Kepergian Gojo untuk selama-lamanya punya dampak yang baik bagi perkembangan cerita Jujutsu Kaisen. Ini membuka pintu bagi karakter lain untuk lebih berkembang dan tampil lebih menonjol. Selama ini, mereka selalu ditutupi bayang-bayang kehebatan Gojo. Penggemar akan dengan mudah melihat kehebatan karakter seperti Yuta Okkotsu tanpa kehadiran Gojo. Karakter ini disebut punya level yang sama seperti Gojo, tapi tidak bisa berkembang karena kehadiran sang guru. Kehebatan Yuta sudah bisa dilihat di Jujutsu Kaisen Zero ketika dia menghadapi Suguru Geto. Meski Gojolah yang akhirnya membunuh Geto, tapi peran Yuta tidak bisa disepelekan. Selain itu, Yuji Itadori bisa membuat kematian Gojo sebagai tonggak baginya untuk lebih mengembangkan bakatnya. Yuji sudah kehilangan 2 guru, yaitu Nanami dan Gojo. Sementara, dengan perginya Sukuna dari tubuhnya, Yuji harus mencari cara untuk membuktikan kalau dia adalah orang yang bisa diandalkan. 3. Insiden Shibuya. Insiden Shibuya membuktikan walau tanpa Gojo, Jujutsu Kaisen tetap berjalan dengan menarik. Terlebih, Gojo disingkirkan di awal busur tersebut. Tanpa Gojo, karakter lain justru terlihat lebih menonjol. Orang akan melihat seperti apa Megumi dan Yuji di busur tersebut. Kehadiran Yuta di akhir busur itu membuat harapan kalau serial itu tetap akan menarik dan juga tak kalah mendebarkan dibandingkan dengan kehadiran Gojo untuk mengatasi semuanya. Apa yang terjadi insiden Shibuya memang emosional. Apapun, ini akan membawa semuanya ke culing game, di mana hanya sedikit karakter yang mampu melawan Kenjaku. Tanpa kehadiran Gojo, orang hanya akan tambah penasaran seperti apa jadinya pertandingan itu dan siapa yang pada akhirnya akan mengalahkan Kenjaku. 4. Gege Akutami tak lagi pusing. Kreator Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, sering mengungkapkan kebenciannya pada Gojo. Ini sepertinya karena betapa sulit bagi dirinya untuk menulis ancaman yang pas untuk penyihir terkuat di dunia itu. Kebencian Gege terhadap Gojo sudah bukan rahasia lagi di antara para penggemar. Saking bencinya, Gege bahkan membuat sejumlah cuitan di sepanjang sejarah serial itu untuk mengejek Gojo.
Dia bahkan mengklaim kalau karakter itu tidak punya kepribadian. Sementara pernyataan seperti ini sebenarnya dilakukan untuk mencandai kreasinya sendiri, itu masih menggarisbawahi frustrasi yang dirasakan GG karena menciptakan karakter yang terlalu overpowered dibandingkan karakter lain. Kalau Gojo dimatikan, GG tidak akan pusing lagi. Jika kalian punya pendapat lain tentang kenapa Gojo harus mati silahkan tulis di kolom komentar. Setelah ini Dongker akan membuat pembahasan tentang kenapa Gojo harus tetap hidup di Jujutsu Kaisen. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe.